Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma pemirsa ITV dimanapun Anda berada, kali ini perkenalkan saya bersama seorang ustadz muda yang ganteng tentunya ya. Nah, bersama Kang Ustadz Ahmad Ya, Ahmad. Ahmad non Ahmad Munqoti. Ahmad Mun Ahmad Munqoti. Munqoti. Nah, sahabat, beliau adalah seorang pengasuh pondok pesantren dari pesantren Al-Mu'awanah. Al-Mu'awanah yang berada di mana Kang Ustadz? Kampung Kaum, Kampung Kaum, RT 5 RW 2, Kecamatan Pleret ya. Desa Pleret, Kecamatan Pleret. Iya. Nah, beliau ini berkiprah di dunia pesantren salaf ya, Kang Ustadz ya, karena di sini memang belum ada sekolah ya. Ya. Mungkin nanti kedepannya insya Allah bisa. Nah, Kang Ustadz ini sudah berapa lama mengelola pesantren ini, Kang Ustadz? Dari awal nikah sampai sekarang itu kira-kira ada 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahun dan langsung ketika udah nikah, berselang beberapa minggu langsung ada sebagian santri yang mulai mau belajar di pesantren ini. Ya, sebelum nanti sahabat ya, sebelum nanti kita kupas tuntas mengenai pesantrennya, namun terlebih dahulu saya akan ajak ngobrol Kang Ustadz ini mengenai latar belakangnya dari mana, kemudian dulunya Kang Ustadz ini pesantrennya di mana, mencari ilmunya di mana sampai menurut saya sih usia muda seperti sekarang ini beliau sudah dipercaya memimpin sebuah pondok pesantren. Nah, itu menurut saya itu sesuatu hal yang luar biasa, hebat menurut saya. Nah, sebelumnya Kang Ustadz, sahabat juga ingin tahu nih, Kang Ustadz ini awalnya dari mana? Berasal dari mana ininya? Kampungnya gitu. Kalau asal lahir itu dari Tasikmalaya, Kampung Ciburahol. Ciburahol. Kampung Ciburahol. Unik ya nama ini kampungnya. Nggak tahu orang-orang dulu namakan Ciburahol. Malah saya bertanya ke orang tua, gimana sih asal mula penamaan Kampung Ciburahol? Ya nggak tahu sih. Pasti ada asal usulnya ya. Pasti ada asal usulnya. Ya, betul. Dari kota berapa lama ke kampungnya? Paling berapa menitan ya? 15 menit ya. Oh, dekat berarti ya, dekat kota. Nah, Kang Ustadz ini teman-teman beliau ini mulai belajar ilmu agama itu di pesantrennya dari sejak kapan? Dimulai pesantren itu dari tahun 2007. 2007. Keluar SD? Belum. Keluar SD itu 2005 lantaran sebab orang tua itu tidak punya biaya. Oh, iya. Bahkan dari kelas 6 SD itu saya mau pesantren. Tapi kasihan Ibu Rama atau orang tua itu tidak mampu. Jadi 2 tahun sempat kosong dulu. Tidak sekolah. Karena jangan-jangan untuk sekolah mungkin ya. Iya. Dan dari atasnya orang tua itu udah biasa tidak mensekolahkan anak ke SMP atau sanawiyah. Oh iya. Dari kakak-kakak saya sama gitu. Tidak ada yang masuk SMP, sanawiyah, bahkan SMA tidak. Tapi kalau dunia pesantren mah sama semua ngalami pesantren. Nah, itu 2007 itu berarti kalau diibaratkan kelas 3 SMP atau kelas 2 ya? Kelas 3. Kelas 3. Nah, itu di mana awal nyantrinya? Awal mondok di Ponpes Minhajul Istiqomah di daerah Kampung Ranca Bungur Sari, Indihiyang, Tasikmalaya. Sambil minum ya? Ya. Silakan. Teman-teman minum kopi dulu ya. Jadi itu adanya di Tasikmalaya, di Tasik ya waktu itu. Iya. Berapa tahun itu? Berapa lama?
Sekitar 5 tahunan. Oh, 5 tahun di Tasik. Iya. Di sana. Yang dipelajari ilmu apa saja atau kitab apa saja? Yang dipelajari itu banyak, hampir semua PAN. Hampir semua PAN dipelajari. PAN itu apa? Kalau kita yang bukan dunia pesantren kurang paham. PAN itu apa? Saya mau bukan ustaz soalnya. PAN itu bagaikan satu bidang. Satu wadah. Ini ilmu apa gitu, ilmu jurusan apa. Itu PAN namanya. PAN namanya. Satu jurusan. Misal contohnya satu aja misalnya. Satu contoh ilmu fikih itu termasuk PAN fikih. Ilmu tasawuf bahkan ilmu tasawuf semuanya total ada berapa PAN? Maaf. Itu bahkan yang masuk itu ada 12 PAN, tapi banyak pula bahkan sampai 9 PAN, 19 PAN. 19. Bahkan kalau disebut satu persatu kan ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usulul hadis, ilmu mustalah hadis gitu. Ilmu nuzul Quran, ilmu qiraat, riwayat, dan ilmu nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, wado, maqulat. Itu yang 12 PAN itu di pesantren Minhajul apa tadi? Minhajul Istiqomah. Minhajul Istiqomah ya. Itu dipelajari semua. Tapi di kelas-kelas, jadi ditinjau gimana keadaan posisi anaknya. Kalau ini anak ini pas pertama masuk pindah dulu yang dasar, yang awal-awal ilmu fikih ya. Yang pertengahan ngajinya apa gitu. Yang kelas ali, kelas atas ngajinya apa, udah beda-beda gitu. Beda-beda. Atau 5 tahun ya di situ. Berarti kayak jurumiyah, imriti. Itu mah masuk ke ilmu alat ya. Iya. Itu mah udah di luar kepala gitu ya semua itu. Namanya kemampuan otak terbatas kan. Kadang yang lama udah hafal bahkan di luar kepala itu ya. Kadang lupa lagi. Ya, nanti kita akan mulai di jam 12 kita bahas di YouTube ini. Gak perlu lah, masih banyak ustadz yang lain yang lebih layak gitu. Lebih layak untuk membahasnya. Yang pasti kita di sini teman-teman ya sahabat ingin memberikan sesuatu yang ada manfaatnya lah gitu kan untuk teman-teman para penonton semua. Nah, kembali lagi ke dunia pesantren karena ini menurut saya menarik ya. Di zaman modern ini kita harus memperkenalkan dunia pesantren ini. Nah, 5 tahun selepas dari situ kemana lagi, Bang Ustaz? Selepas dari itu langsung pergi pesantren lagi ke Cihamerang. Cihamerang itu di mana? Oh, Sempur. Yang terkenal sama Ustazah Niha itu ya? Iya. Ustaz cilik ya dulu yang itu, di TV One. Ya saya pesantren di sana. Oh. Di orang tuanya. Nama pesantrennya itu Barokatul Haramain. Berarti dari Tasik itu udah bukan santri awal lagi ya, udah punya segudang ilmu gitu kan. Cuman tetap harus mencari ilmu dari guru yang lain gitu ya. Bukan segudang ilmu kalau dibahasakan, tapi udah punya dasar. Oh iya. Udah punya dasar. Memang Kang Ustadz ini selalu merendah ya, membumi, bagus, luar biasa. Terus berapa tahun di sana tadi? Di Cihamerang. Di Cihamerang. Di Cihamerang itu sama 5 tahun. 5 tahun. Di Pleret ya, Cihamerang itu di Pleret. Cihamerang itu nama kampung. Desa Sempur, ya. Kecamatan Pleret, Purwakarta. Nah, teman-teman yang suka berziarah ke makam Mama Sempur, nah itu dekat ya, ke Cihamerang. Malah kalau kebiasaan di pesantren itu tiap malam Jumat suka berjalan kaki ke sana, berziarah ke makam Mama Sempur itu. Tiap Jumat. Malam Jumat. Tiap malam Jumat. Sama temen kita jalan kaki di jalan sambil ngobrol sambil apalah namanya juga santri lah. Total berarti 5 tahun ya. 5 tahun. Proses pencarian ilmu atau apa ya sebutnya kalau dalam dunia
sekolah itu mengenyam pendidikan. Nah, kalau di dunia pendidikan formal ya, SD 6 tahun, SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jadi total 12 tahun. 12 tahun tambah perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu rata-rata 4 tahun. Jadi 16 tahun. Nah, kalau Kang Ustadz 10 tahunnya itu dari setelah SD ya. Iya. Dari setelah SD. Mungkin kalau saya analogikan ini Kang Ustadz ini pendidikannya setara dengan S2. Menurut saya S2 10 tahun kan, 10 tahun pendidikan di setelah SD ya. Karena kalau di kita keluar SD, SMP itu 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun, perguruan tinggi 4 tahun. Hampir sama sih 10 tahun. Kurang lebih ya. Tapi untuk tingkat keilmuannya menurut saya ini lebih dari setara dengan S2 dan S3 ada tingkat tapi keilmuan. Berbeda-beda ya. Tergantung ya. Ya tergantung. Tidak dilihat dari lamanya. Kadang tidak sedikit kan para santri-santri, para pencari ilmu di pesantren kan kembali ke rumahnya, kembali ke kampungnya, ke habitatnya kalau di bahasa itu. Jadi tidak menghasilkan ilmu dan bahkan kebanyakan orang tidak mengalap faidah kepada orang tersebut. Gak tahu kenapa kalau dibilang tidak manfaat ya saya katakan itu salah lah. Mungkin kurang barokah. Kurang berkah. Berkah gitu ya. Ima yang sesuatu perkara yang disebabkan oleh dirinya sendiri mungkin. Malas penyebabnya apa misalnya? Yang kurang berkah dalam penyebab pertama malas. Yang pertama itu malas. Dan kedua paling utama itu tidak hormat kepada guru. Oh iya. Nah, teman-teman penting nih ya. Kita sebetulnya mau mengarah ke sana, tapi Kang Ustaz sudah mulai mengarahkan ke sana. Jadi sebelum mencari ilmu itu ada satu yang harus kita pelajari, yaitu tentang adab-adab mencari ilmu ya. Itu adanya di kitab Ta'lim ya. Nah, mungkin ada penyebab bahwa ketika kita keluar dari pesantren atau sekolah sama saja sih menurut saya, ilmu juga ya dari Allah juga dua-duanya. Nah, ada adab-adab yang kurang dipakai gitu kan, sehingga ketika para siswa keluar dari sekolah atau pesantren itu cenderung kurang berkah ilmunya. Kalau disebut kurang bermanfaat mungkin enggak ya, bermanfaat tetap. Cuman mungkin ada tata krama atau adab-adab yang terlewatkan atau tidak diperhatikan. Nah, contohnya Kang Ustadz boleh sharing, berbagi apa saja sih yang harus kita lakukan untuk dalam proses pencarian ilmu itu sebelum kita mencari ilmu ke ilmu-ilmu yang lain, apa dulu nih yang harus kita lakukan gitu. Adabnya apa saja gitu. Kalau membahas tentang adab yang menjadi sebab untuk menghasilkan ilmu manfaat dan juga berkah itu sangat banyak. Kalau diglobalkan itu saya cukup satu aja. Cukup satu? Cukup satu. Karena bahasanya terlalu ini ya. Luas. Itu harus nanti, khusus ya. Nanti bisa dibahas. Ada pembahasan khusus ya. Boleh nanti tentang adab khusus ya. Ada pencari ilmu. Satu paling besar untuk menghasilkan ilmu manfaat dan ilmu berkah, yaitu memasrahkan hati sepenuhnya kepada seorang guru. Dalam semua aturan guru itu kita harus taat, patuh dan pasrahkan semua dalam aturan tersebut. Contoh misalkan guru memerintahkan sesuatu, kadang kita perintah tersebut menyalahi aturan. Tapi bingung saya harus gimana nih. Nah itu bagaimana? Maka kita harus bahwa perlakuan guru itu atau perintah guru itu benar. Walaupun meskipun bertentangan lah. Meskipun bertentangan. Meskipun bertentangan. Kadang pernah di waktu saya pernah
satu waktu melihat seorang guru itu tidak tumanina. Tidak dalam sholat. Kan sepengetahuan saya ya, bahwa tumanina itu termasuk rukun daripada sholat. Tapi guru itu kok tidak tumanina ya? Prasangka hati itu kan hanya kok gitu. Ya, tuturkan dulu, terus diikuti dulu. Lama-lama, oh ternyata ketemu jawabannya. Itu di sebahagian pelajaran yang dikaji, bahkan dengan guru tersebut, bahwa tumaninah itu sebagian madhab itu bukan termasuk rukun daripada sholat. Sebagian ulama sebagian madhab berpendapat bahwa tumaninah itu bukan rukun daripada sholat. Artinya berarti kita ketika mau mencari ilmu itu memasrahkan hati kita terhadap itu guru. Paling utama. Jadi jangan ada perasaan suudon terlebih dahulu. Husnudzon aja dulu ya, berprasangka baik. Nah itu yang susah. Kadang ya menjaga. Dan jangan membanding-bandingkan sesuatu yang terjadi di guru sebelumnya atau di pesantren sebelumnya dibandingkan dengan guru yang ada. Kok guru ini mah gini, kok guru ini mah gini ya, kok guru ini kok beda ya dengan guru yang dulu. Itu bahaya itu. Itu bahaya ya. Bahkan banyak lagi lah sesuatu perkara yang menjadi sebab menghasilkan ilmu manfaat banyak. Termasuk orang tua, ada kiblat, doa orang tua, orang tuanya sering memberi sedekah atau kebaikan ke para guroba. Guroba itu termasuk santri. Termasuk santri. Jadi di kitab Ta'lim wa Muta'alim itu ada bahasa gini. Kalau kita pingin punya anak soleh, kalau kita pingin punya anak seorang alim, tahu di bab-baban agama, maka perlu diketahui bahwa seorang orang tua, ibunya atau bapaknya harus memberi sedekah atau berbagi sesuatu kebaikan kepada seorang guroba. Guroba itu para santri, para pencari ilmu, pencari ilmu yang lain. Dimana saja ketemu dia sama santri itu perlu dikasih dan panjatkan pula di hati, semoga anak kita dikasih ilmu yang banyak, atau dijadikan orang-orang soleh, atau dijadikan seorang alim yang mengetahui tentang berbagai ilmu. Ya, betul. Maka itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan daripada seorang anak terutama. Jadi ini penting nih teman-teman nih. Jadi unsur guru, unsur ilmunya itu sendiri, unsur orang tua ya, itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan para pencari ilmu itu sendiri. Jadi jangan sampai nih teman-teman, kita pengen sih punya anak pesantren, punya paham ilmu agama gitu kan, punya cita-cita anak yang menjadi anak yang punya pemahaman ilmu agama yang bagus gitu kan. Akan tetapi kadangkala ada hal-hal yang kurang diperhatikan dalam adab-adab mencari ilmu itu. Jadi jangan sampai istilahnya lama waktu zamannya gitu kan, tetapi terbuang sia-sia. Ada banyak yang seperti itu Kang Ustaz. Berpuluh-puluh tahun sampai 15 tahun, ada yang 20 tahun. Teman saya dulu ada yang sampai usia 40 tahun baru menikah, orang pesantren kan. Nah, tapi memang sih ilmunya matang sekali gitu kan. Cuman mungkin di satu sisi kan harus memperhatikan juga usia menikah gitu kan. Usia menafkahi usaha itu kan di usia 40 udah beda dengan usia-usia 25. Karena Nabi juga kan mencontohkan menikah itu pada usia-usia 25 tahun gitu kan. Jadi teman-teman nih harus punya
mau mesantrenkan anak juga harus ada planning, rencana. Nih anak nanti pesantrennya berapa tahun gitu. Syukur-syukur dalam waktu 3 atau 4 tahun ilmunya sudah mumpuni. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Kalau misalnya si anak ini punya kecerdasan lebih, kemudian sungguh-sungguh dan gurunya juga memberikan ada juga saya pernah dengar cerita bahwa ada seorang santri yang kerjaannya cuma mencetak atau mijitin si gurunya gitu, nggak pernah ikut ngaji gitu, tapi malah dia jadi penalar hadis. Ilmunya hebat gitu. Ada yang seperti itu ya? Itu banyak para ulama itu yang hasil keberkahan ilmunya dari ngakhodam. Ngakhodam itu bahasa pesantren, ngakhodam. Ngakhodam itu kalau bahasa kita melayani kebutuhan guru. Itu beda-beda. Ada yang tukang pijit, ada yang jadi supir, ada yang tukang masak, ada yang selalu ke sawah doang. Ada yang ngoret, jukut rumput gitu. Ada yang ke kebun gitu. Kebun ada. Iya, betul ya. Jadi ilmu itu kadangkala tidak terduga ya datangnya. Kadangkala yang kelihatannya jarang ikut ngaji, tapi malah ilmunya lebih bagus. Mungkin disitulah keberkahan ilmu. Bahkan para ulama membahas sesuatu perkara yang menjadikan sebab lebih manfaat atau lebih berkah ilmu itu paling besar itu dari ngakhodam daripada malah itu ya. Ya betul. Ngakhodam itu melayani. Kalau saya dulu kalau dengar bahasa khodam itu cenderung lebih ke yang gaib, gitu kan, mistis. Wah si eta mah ngakhodam gitu kan. Ternyata khodam itu melayani kebutuhan guru, sesuatu perkara yang guru tentukan terhadap kita. Contoh, Mat, kamu ke sawah aja, bantuin saya, kata guru. Ya saya turuti perintahnya. Tradisional kita nanti niatkan dia ngaji teh. Jadi ngajina orang makin wae. Pokoknya siap mengabdikan seluruh jiwa kita pada guru apapun itu. Ada juga yang dia memang punya seorang santri punya kecerdasan bagus, cepat tanggap dalam pelajaran. Ya. Ilmunya juga diserap bagus. Tapi ketika terjun ke masyarakat, ini contoh sebuah kasus saja ya. Mungkin nanti Kang Ustadz punya solusi, ketika terjun ke masyarakat, ilmu yang mumpuninya itu kadang tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Contoh misalnya adab-adab tata krama ke yang lebih tua gitu kan, atau cenderung dia datang ingin memperlihatkan kelebihan ilmunya. Merasa diri saya lebih bagus misalnya gitu. Si itu gote bacaan sholatnya kemudian dicela lah di depannya, atau itu bagaimana menurut pandangan Kang Ustaz? Menurut pandangan saya mungkin kalau saya saya mengutamakan akhlak dulu sebelum ilmu. Kedudukan akhlak itu lebih tinggi daripada kedudukan ilmu. Artinya orang yang beradab itu lebih baik daripada orang yang berilmu. Artinya lagi orang yang beradab tapi tidak punya ilmu itu lebih baik daripada orang-orang yang mempunyai ilmu apalagi banyak tapi tidak beradab. Tetap ya, berarti adab itu kedudukannya. Suatu saat orang tersebut akan tersungkur dalam kehinaan. Yang menghinakan itu hasil dari kelakuan diri sendiri. Iya. Padahal secara keilmuan dia mungkin mumpuni. Ya. Gambaran bahwa ilmu itu bisa menjadikan seorang tersungkur seperti itu dalam kehinaan ya, ketika tidak dibarengi dengan adab.
Luar biasa. Ini obrolan kita makin menarik ya, makin menarik, makin banyak manfaatnya. Sharing aja ya. Kita mah enggak bermaksud untuk menggurui teman-teman yang ada di yang menonton channel ini, karena mungkin teman-teman juga punya banyak referensi, punya banyak sumber lain ya, saja. Bahkan aturan di pesantren itu, pengalaman saya di pesantren Cihamerang, Cihamerang itu aturannya bahasanya gini, irhal tuqimana indana wa illa fakun bisri wal alaniyati muslimah. Artinya gini, irhal tuqimana indana, janganlah kau duduk di pesantren ini jika kalau tidak memaskahkan segala aturan. Kamu itu sebelum masuk pesantren itu seperti itu. Emang aturannya seperti aturan itu. Jadi muncul cekasarnya bahasa Sunda ya. Tau ulah cicing di dia lah, lamun mau turut ka guru mah. Mangkat ke pindah kana saja. Iya, itu diinformasikan sebelum siswa atau santri masuk ke pesantren. Tidak diinformasikan, tapi aturannya sebagai berikut. Jadi sesuatu aturan yang menyalahi aturan guru, maka guru langsung menegur dia, mengeluarkan dia pesantren yang lain. Sebab modal utama di pesantren Cihamerang itu turut sam'an wa ta'atan. Berarti menjunjung tinggi terhadap gurunya itu sendiri. Ya. Nah, mungkin sementara Pak Ustadz perbincangan kita diakhiri dulu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya, mohon maaf sudah mengganggu istirahatnya. Gak apa-apa. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita ini mengandung manfaat untuk teman-teman ya, menginspirasi teman-teman untuk lebih tahu mengenai dunia pesantren. Ya, amin. Kurang lebih seperti itu ya. Dari saya juga mohon maaf teman-teman apabila ada kesalahan. Sekian dulu mungkin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.